kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati, membalas semua jerih lelah dan pengorbanan kita bagi Tuhan. Amin. Karena itu mari memberi dengan sukacita dan rela sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita langsung baca firman Tuhan dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 27. Kita bergantian, saya terlebih dahulu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sama-sama kita. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Amin. 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 Ibu bapak khawatirkah akan kebutuhan-kebutuhanmu saat ini? Jangan orang khawatir dia deh. Mantap, luar biasa. Memang persoalan kebutuhan itu tidak habis-habisnya. Itu berlarut-larut dan tidak pernah hilang dari pemikiran kita. Karena tiap hari kita makan, tiap hari minum, tiap hari berpakaian, supaya kita tetap hidup. Dan boleh saya katakan, masalah makanan, minuman, dan kebutuhan-kebutuhan hidup ini penting. Dan bagi dunia, bagi orang-orang di dunia, ini penting sekali. Teramat penting. Tetapi bagi anak-anak Tuhan ini penting saja. Amin. Amin. Penting saja, bukan? Yang penting sekali itu bagi anak-anak Tuhan apa? Penting sekali. Penting sekali. Firman Tuhan penting sekali. Yang penting sekali firman Tuhan, iman. Bagi dunia, yang penting sekali adalah kebutuhan hidup, makanan, minuman, pakaian. Ya, Yesus katakan, jangan kamu khawatir. Sedikit pun jangan kamu khawatir.
Karena apa? Karena kita punya Bapa. Punya Bapa. Nah, di sini kan dikatakan, di sini berbicara tentang Bapa. Dalam ayat-ayat lain juga dikatakan ini Bapakmu yang di sorga tahu. Nah, ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Jadi jangan kita khawatir. Persoalan apapun jangan kita khawatir, karena kita punya Bapa di sorga yang baik, yang mampu menolong kita, dan Bapa itu tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah meminta kepada Bapa. Matius 7 berkata, Bapa manakah di antara kamu yang jikalau anaknya minta roti lalu diberikannya batu? Atau jikalau kamu meminta ikan lalu diberikannya kalajengking? Jikalau kamu Bapa yang di dunia, Bapa yang jahat, tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapakmu yang di sorga, Dia akan memberikan pemberian yang baik kepada kamu yang meminta kepadanya. Karena itu mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi mari kita minta saja. Amin. Meminta di sini bukan kita mengemis. Jadi kalau kita meminta kepada Bapa, itu bukan kita jadi pengemis. Ya pernah juga kita mendengar atau hamba Tuhan pernah berkhotbah, jangan cari pengemis, jangan minta-minta, katanya kan? Pernah kan? Pernah. Tetapi firman Tuhan berkata, mintalah. Bukan berarti kita pengemis kalau kita meminta kepada Bapa. Kalau pengemis, dia akan meminta kepada sembarang orang, bukan? Gitu kan? Kalau yang namanya pengemis, dia akan minta ke semua orang. Yang tidak dia kenal pun dia minta. Dari rumah ke rumah dia meminta. Siapapun yang dijumpai di pinggir jalan, di pasar, di pokang, di pajak, dia akan selalu meminta. Tetapi kita meminta kepada Bapa yang kita kenal. Jadi kita bukan pengemis kalau kita meminta. Haleluya. Kita meminta kepada Bapa kita yang kita kenal dan yang mengenal kita. Maka mintalah sebanyak-banyaknya. Memintalah sesering-seringnya. Dia tidak akan menolak karena kita anak-anaknya. Tapi kalau kita meminta kepada yang tidak kenal, nggak dikasih. Isi hurang tandahun, kan? Tapi dia adalah Bapa kita yang mengenal dan yang kita kenal. Jadi mulai hari ini berkuatlah meminta. Barang orang berdoa, berkuatlah meminta. Berkuatlah berdoa. Unang gengsi-gengsi Bapa. Kalau kamu khawatir tidak ada uangmu, tidak ada makananmu, minta. Dia yang berjanji. Karena itu jangan malas berdoa.
berdoa. Ibadah doa harus rame. Hari Kamis ibadah doa harus ramai. Tapi kenyataannya sepi itu kan sedikit. Selalu salah Muhammad. Nah, jadi kuncinya orang yang meminta itu berarti dia dekat. Tidak mungkin kita meminta jauh karena dulu tidak ada WA. Di zaman Yesus tidak ada WA. Sekarangnya ada WA, bisa meminta lewat WA. Kalau di zaman Yesus harus dekat-dekat. Jadi kita harus dekat, jangan jauh dari Bapa. Jadi kalau kebutuhan makanan minuman kita, segala keperluan kita mau terpenuhi, maka kita tidak boleh jauh-jauh dari Bapa. Kita harus dekat dengan Bapa di surga. Nah, kalau kita jauh dari Bapa, berbahaya. Ada seorang anak yang jauh dari bapaknya. Ketika dia dekat dengan bapaknya, dia tidak kekurangan satu pun yang baik. Itulah anak yang bungsu. Tidak kurang, banyak melimpah. Karena bapaknya orang kaya. Tuhan Allah kaya atau miskin? Kaya. Nah, anak itu ketika dekat dengan bapaknya, ketika ada di rumah bapaknya, dia tidak kekurangan makanan, minuman, pakaian, pelayan-pelayan, dan semua fasilitas terpenuhi. Tapi ketika dia pergi jauh dari bapaknya, kita lihat dulu Lukas pasal 15. Kita harus dekat dengan Bapa, kita harus selalu berada di rumah Bapa supaya kita tidak melarat. Lukas pasal 15. Inilah contoh orang yang jauh dari bapaknya. Ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Jadi dia menjauh dari Bapa. Dia tidak lagi dekat dengan Bapa. Dia tidak lagi di rumah Bapa. Dia pergi jauh. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang matinya apa kita? Rusak LCD. Rusak. Masih gaya gigi. Pisi-pisi jo. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, anak ini ketika dia di rumah bapaknya, dekat dengan bapaknya, tidak kurang makan, tidak kurang minum. Tetapi ketika dia pergi ke negeri yang jauh, maka lihatlah dia melarat, malang, miskin, dia kelaparan, hidupnya susah, bahkan lebih mudah hidupnya daripada hidupnya. Kalau baby bisa makan tiap hari, tapi anak ini tidak bisa makan tiap hari. Dia lebih berharga dari anak yang jauh dari Bapa. Maka ketika dia pergi jauh ke negeri yang jauh, meninggalkan bapaknya, meninggalkan rumah bapaknya,
maka dia boroskan semua hartanya, lalu dia pun berpoya-poya. Ketika semua habis, maka dia pun menjadi miskin, melarat dan lapar. Dan firman Tuhan berkata, pergilah ia bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Majikan itu pun menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ini anak ini loh, anak orang kaya tadi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ngirinya deh. Babi bulu mangat tiap hari. HP rumah mana? Dan bui mangat tiap hari. Ngeri bukan? Ngeri. Marga baby siya ni mana? Jadi colman marga baby siya ni mana? Ini anak yang hilang nih. Kalau udah songoni si patah ke inainaon ka jolmon layas, song dole bagian mengulun kan? Ya baby dipelihara, orang udah tuna. Dulu 10 juta, settle. Ya Romo, songdo ilebenyon mangulun kan? Orang songoni apa ngena? Orang sampai di dok, omakmu tuh ho songoni anak-anak, amin. Aku oma. Sotong didok tuh ho songoni, sotong didok tuh hita songoni, baik sebagai anak. Kalau anak kau tulan dah bodoh, tangi foto udah, songoni mesti amat kai, songoni mesti nanginat ka songoni adong, alai porsia udah lalu songoni di son. Amin. Jadi kadang-kadang di son anak yang hilang. Jadi kami tahun untuk wanti-wanti doon, mewaspadai supaya jangan terjadi. Jadi begitulah anak ini, aduh ngeri hidupnya. Jadi begitulah kehidupan orang yang jauh dari Bapa, yang jauh dari rumah Bapa. Ngeri. Untung dia cepat sadar. Dia menyadari keadaannya. Dia pun terbayang-bayang ketika dia di rumah bapaknya, membayangkan betapa bapaknya, betapa banyaknya orang upahan di rumah bapaknya yang berlimpah-limpah makanan. Tetapi aku di sini mati kelaparan, padahal dia belum mati. Tetapi dia bilang, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi sebenarnya dia sudah mati. Jadi orang yang jauh dari Tuhan mati. Maka dia pun bangkit, dia pulang ke rumah bapaknya dan dia merendahkan diri, bangkit, pulang kampung. Ternyata bapaknya pun sudah lama sekali rindu kepada anaknya ini. Demikianlah kasihnya Bapa di sorga kepada kita. Dia sudah lama sekali rindu kepada kita supaya kita dekat dengan dia. Tuhan rindu dekat dengan kita. Tuhan rindu mendengar suara kita, meminta kepada dia. Dia ingin mendengar suara anak-anaknya meminta. Maka ketika dia lihat anaknya dari jauh, sudah dilihat itu seperti anakku pikirnya, bapaknya pun segera berlari menyongsong anaknya, memeluk anaknya yang rada-rada ketakutan, rada-rada tidak pede lagi, diterima oleh bapaknya, malu-malu berjalan, tapi bapaknya berlari kencang, dipeluknya anaknya, diciumnya, dipeluknya sekuat-kuatnya. Mereka bertangis-tangisan dan berkata, dari mana saja kau anakku? Bapak sudah lama menunggu. Anak itu berkata, Bapak, aku tidak layak. Aku sudah berdosa terhadap sorga dan
Tuhan terhadap Bapa. Aku tidak layak dijadikan menjadi anakmu lagi, bahkan menjadi orang upahanmu pun aku maulah. Yang penting aku makan, karena sudah begitu berat sekali laparnya. Demikianlah kasih Bapa kepada kita. Dia rindu kita meminta kepada Dia. Amin. Dia rindu kita dekat dengan Dia. Dia rindu kita menjadi anak-anaknya. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah kita semua sudah menjadi anak Allah? Nggak anak itu kita sudah? Jadi amat terdana bahwa kita sudah anak Bapa di sorga. Tentu kita harus sudah tumbuh. Bahasa Batak, bahasa Indonesia bodoh lah, dan mangat tu sih. Lahir dengan uduk nikah, tubuh pun mangat tu sih, tubuh do. Nggak sudah tubuh. Sebagai kita anak Allah, anak Bapa di sorga, maka syaratnya adalah bahwa kita sudah lahir baru. Mari kita buka dulu 1 Petrus 1. Inilah tandanya bahwa kita sudah anak Bapa. Jadi lainnya ada tamyang tangan oleh Yelusi Bapa. Ayam tubuh kita. Tangan anak lebih kita tongkang. Alai melodung anak naum masawana. 1 Petrus 1 ayat 20 tun. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi artinya nadomang, artinya on molot hita tubuh hidup guarda, hidup lahir baru, oma na tubuh alani mebege jamita. Buat carana isi di bagaimana jamita, di bagaimana hatani Tuhan mubarohana, bertobat ibadah, hidup nau tubuh berdua haliho, diubah oleh jamitai doktor di porbedia nama ngulu di jamitai. Alai mulai terus-terus membagi jamita, terus-terus membagikan firman dan mubah, terus soni dan mubah, dan anak ni debakar behamu, maka anak yang mudah dia dibagi Tuhan, aiso tubuh behamu. Shalom. Apa yang melahirkan kita? Firman. Kepada Nikodemus Yesus berkata, barang siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh, dari air dan roh, yaitu firman dan Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Air dan roh adalah firman dan Roh Kudus yang bekerja di udara ini. Firman dan Roh Kudus yang bekerja di hati kita, membujuk-bujuk kita supaya kita bertobat setelah mendengar Injil. Roh Kudus selalu mengapa-apai kita. Mubah mahodongan, orang dibagi cakuruhan, kan? Mubah mau, orang biarong deho LTH, kan? Hotel orang dijual mah hotel ini, kan? Dibujuk-bujuknya Roh Kudus kita, dan firman pun mengingatkan kita. Tapi kalau kita mau berubah, kita lahir baru, kita anak Allah, maka apa yang kita minta kepada Bapa diberikan. Alai menuju guldo kita ngasih mergumo-gumo begani makta baboda-boda kita nang olo kita mubah nang may harap ba bapak ni anak ni si bolis bete songone alana adong dua bapak Allah Bapa dengan iblis.
Iblis itu bapak dari segala pembohong. Orang Yahudi dulu mereka semua bapaknya adalah iblis. Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena mereka mengaku mereka anak Abraham. Dan Yesus katakan, anaknya Abraham mau. Dan anaknya berapa? Saya jaloh kataku, Yesus. Allah saya jaloh kataku, iblis mah bapakmu. Karena Yesus tuah ka Parisi, tuah ahli Taurat, tuah ka Yahudi. Nah, menantang iman ditikii. Allah ditolak, hatani Yesus. Jadi mulai kita terima firman Tuhan, kita menerima firman Tuhan, percaya firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, kita berpindah dari anak iblis menjadi anak Bapa surga. Kita menjadi dilahirkan oleh benih firman yang kita dengar. Mubah kita mengenang dan Tuhan paksa kita atau mubah mulai dari A sampai Z. Satu mubah. Tanggui spontan. Ayah oke tongdo dalam proses perubahan. Sudah kita men. Sedikit demi sedikit berubah. Nah ini, apakah kita sudah menjadi anak? Ini kita tidak menjadi anak, jauh pula seperti anak yang tadi. Maka begitulah Tuhan tidak peduli dengan kita. Kita minta apapun sama Tuhan tidak mau dengar karena kita tidak anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah supaya Tuhan memenuhi segala makanan, minuman, pakaian kita? Kita buka dalam Filipi pasal 4. Ini juga firman Tuhan ini juga hebat ini. Filipi pasal 4 ayat 19. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini Paulus dengan tegas berkata, dengan yakin, dengan berani, dengan pasti. Paulus berkata kepada jemaat itu, hai jemaat Filipi, Allahku Yesus Kristus Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Tidak ada di sana mudah-mudahan. Akan memenuhi segala keperluanmu jemaat, katanya. Menurut kekayaan dan kemuliaan Dia dalam Kristus Yesus Tuhanku, maka jangan lagi takut. Tetapi mengapa Paulus mengatakan ini kepada mereka? Tentu ada alasannya. Alasan Allah memenuhi keperluan jemaat Filipi apa? Ya tidak ada alasannya lah, tidak asal-asalan. Mengapa Paulus berkata seperti ini pada perkataannya yang terakhir dalam ayat ini? Kita lihatlah di atas apa yang dilakukan orang Filipi kepada Paulus. Ayat 14. Lihat sapropa matazar. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Dari jemaat mana? Filipi. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus,
suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku pun, saya tambah pun, tidak berdosa. Kalau untuk memperjelas tidak berdosa, kecuali saya tambah-tambah kan. Karena itu kan berkesinambungan ayatnya kan. Allahku pun akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Tang namang itu tungado lah udah. Ibu tungado lah. Tang masuk mana behami jam. Tang masuk tu so. Artinya di sini jemaat Filipi dia penopang pekerjaan Tuhan. Amin. Menaruh kamu naik tunggal lebih pergi tertawa. Malah seberita harus dalam dikritik. Ini seberita bro. Maksudku di sini bukan uangmu, Bapak Ibu. Jadilah penopang pemberitaan Injil, amin. Jadilah penopang pekerjaan Tuhan, bukan uangmu, tetapi kehadiranmu. Haleluya. Doamu, pikiranmu, perhatianmu, Allah hepeng ni perpuni mai. Salam. Juru somanga pehami dari pehupangil itu kamu. Amin. Soalnya kehadiranmu, pikiranmu, partisipasimu di dalam pelayanan Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, mau mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya bisa. Paulus ada seorang rasul, dia bisa berkelimpahan, bahkan bermewah-mewah dari pekerjaan Tuhan. Makanya dikatakan di sini kan, aku tahu berhemat-hemat, aku tahu bermewah-mewah, katanya kan. Berarti dia juga mewah dia dari pelayanan. Tetapi sekarang banyak kali yang sirik sama pendeta. Dilihat pendeta bermobil, dilihat pendeta makan-makan terus, lalu dikaranglah pengajaran, tidak boleh lagi perpuluhan. Itu orang-orang siriknya itu. Dihapuskanlah korban sehari-hari seperti di kitab Daniel, karena Daniel sudah menuliskan antikris akan menghapuskan korban-korban sembelihan, termasuk perpuluhan, supaya pendeta mati sudah, supaya pendeta sudah marpus iri. Kalian boleh sortan orang song mereka. Lihatlah di medsos, kasihan para pendeta. Padahal tidak semua pendeta yang hedonisme, yang bermewah-mewah. Banyak juga pendeta yang betul-betul tekun dalam pelayanan. Tapi gara-gara mereka ngil-ngil mah akan tekuni nomah. Ngil-ngil, doh mangil-ngil akan sungguh-sungguh. Lihat Paulus. Aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, dari jemaat. Bahkan malahan lebih daripada itu, aku berkelimpah. Dalam ayat 12 dikatakan, Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Di dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Karena pendeta dia sudah menikmati semua keadaan. Mewah oke, melarat pun oke, puasa pun oke. Begitu kan? Puasa kan? Kalau pendeta-pendeta puasa 3 hari 3 malam puasa. Tiap minggu ada yang puasa. Untuk siapa dia puasa? Untuk jemaat. Artinya jemaat itu betul-betul mendukung pelayanan, mendukung pekerjaan Tuhan. Yang saya maksudkan di sini bukan materi, tapi kehadiran kita pun itu sudah mendukung. Amin.
Molodong gereja, molosong jemaat, na wah mati. Jemaat itu mahkota. Paulus katakan, kamu semua adalah mahkotaku. Jadi kalian mahkota kami ya kalian. Makanya tuh bebek kamu isi tanggal pecat Tuhan. Soro betah 10 tahunan balo isi. Anong dorong maddo gereja bengkelin na kan? Ay bengkel tegurang dorong sokan nasa 10 tahun isi dorong sa abus. Ino kan, ni bengkel sa papahanan yan. Ang si mobil nga, mobil tua nga, busuk-busuk. Tangi jual 5 butuh. Basut polisi. Kenapa dipecat? Ngomong mo. Adong na rajin, adong na rosok, adong na hulit, adong na boas. Semua boleh di sini. Karena bukan aku yang menilai. Tuhan yang menilai. Sama-sama kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Tuhan. Saya pun bertanggungjawabkan pelayanan saya kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh saling menyudutkan. Tetapi khotbah harus saya sampaikan. Tidak ada pemecatan. Menak mau mesti menak. Perbuat bagus, tak perbuat ya kita bubuk, nggak apa-apa. Shalom. Jom mahita, soalnya malu. Tak banget jom ini. Mari kita menyanyi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam diri.
tidak ada dusta padamu Tuhan. Maka kami hari ini dengan tekun menjalani iman kami, walau banyak tantangan, walau banyak godaan, walau banyak angin-angin pengajaran sesat yang menggoda kami, kami tetap bertahan melakukan firman-Mu, sebab tidak sia-sia jeripaya kami di dalam Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kuatkan kami semua melakukan firman-Mu, berubah setelah mendengarkan firman, sehingga kami benar-benar menjadi anak-Mu. Dan bila kami anak, apapun yang kami minta dari Bapa, Bapa pasti memberikannya. Ampuni kami Tuhan yang selalu mengesampingkan firman-Mu, karena kami tidak tahu apabila kami mendengar firman-Mu, menerima firman-Mu dan melakukannya, kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Kami akan lanjutkan ibadah ini, membawa persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah apapun, berapapun yang kami bawa ke hadapan-Mu. Jadikanlah itu dupa yang harum bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Penting sekali. Soalnya foto kamu kita tahu gede. Dari mama ada laptop. Bagi kamu ya, dia udah lagi. Grup. Kamu kamu usah boleh ya.